Selamat sore kawan-kawan Kobam yang ada di toko Kobam Menteng maupun yang sedang ikut live di Instagram. Ini saya Anggi, editor dari komunitas Bambu. Kita sekarang acara peluncuran dan jumpa penulis Raja Candu Yogyakarta, memoir Co-Hosing 1823 sampai 1878. Hidup di tiga dunia, Co-Hosing sang Raja Candu yang kosmopolitan. Saya bersama Pak Sri Margana, sejarawan, pengajar juga di sejarah FIB UGM, dan beliau juga menyunting dan juga menulis pengantarnya untuk buku ini, Raja Candu Yogyakarta, memoir Co-Hosing 1823 sampai 1878. Mungkin bagi termasuk saya dan mungkin banyak orang lainnya mungkin belum pernah dengar siapa itu Co-Hosing, tapi sebenarnya dia sosok yang menarik ya, karena dia orang Tionghoa yang sangat akrab dengan budaya Jawa, Belanda, dan dia seakan hidup dalam tiga dunia itu, Tionghoa, Jawa, Belanda. Dia tidak kehilangan akarnya sebagai orang Tionghoa, tapi dia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan, menikmati seni, dan bahkan jadi patron pengetahuan. Jadi kita akan diskusi lebih lanjut ya tentang sosok Co-Hosing itu sendiri. Mungkin kita mulai dulu nih sesi pertama, diskusi dulu ya sama Kak Margana. Mungkin kita mulai dari judulnya dulu nih, Raja Candu Yogyakarta. Co-Hosing, ini siapa Co-Hosing? Kenapa didapuk sebagai Raja Candu? Oke, Co-Hosing ini adalah generasi kedua seorang migran Tionghoa yang datang ke Jawa pada abad ke-19, tepatnya tahun 1823. Nama ayahnya Ko Gaete. Ko Gaete ini berasal dari keluarga petani. Jadi dari sana ya tidak punya jiwa bisnis, tidak. Jiwa entrepreneurship itu tidak temukan karena petani. Jadi sehari-hari sebelum migrasi ke Jawa dia ya seorang petani yang menggarap sawah, punya ladang, punya sawah, punya kerbau seperti itu. Kemudian dia punya kehendak untuk datang ke Jawa setelah apa? Setelah tetangganya itu sukses di Jawa. Jadi rupanya Jawa itu sudah menjadi legenda di Tiongkok bagian selatan, terutama daerah Guangdong. Dan banyak cerita sukses dari orang-orang wilayah situ yang hijrah ke Jawa, sehingga dia ingin juga melakukan hal yang sama. Sehingga dia berpamitan kepada orang tuanya. Dia punya 5 bersaudara sebenarnya. Dan diceritakan secara detail kalau orang Tionghoa mau migrasi ke Jawa itu pakai ritual apa, sembahyang apa, dengan mengundang semua penduduk desa untuk berpamitan dan sebagainya. Lalu kemudian sebetulnya dia nggak punya cukup uang untuk bisa berlayar ke Jawa. Kemudian dia harus berhenti dulu di Melaka untuk bekerja. Jadi setelah berlayar dari Cina ke Melaka, berhenti dulu bekerja untuk mengumpulkan uang untuk bisa melanjutkan perjalanan ke Jawa. Akhirnya setelah terkumpul uang, dia mendarat ke Semarang karena dia diberitahu bahwa tetangganya tadi itu tinggal di Semarang. Nah, setelah itu dia masuk ke pecinan Semarang mencari, nggak ketemu. Ternyata saudaranya ini udah pindah ke Yogyakarta. Nah, akhirnya ya menyusul saudaranya ini ke Yogyakarta. Nah, hubungan sebagai diaspora ini penting. Kekeluargaan, ketetanggaan, kesepersaudaraan itu penting karena itu salah satu kunci utama yang biasanya menjadi modus orang-orang migran pertama ke sini. Jadi mengandalkan kolega yang sudah sukses di sana. Nah, betul, sampai di Jogja dia sampai di pecinan gitu ketemu dengan tetangganya ini. Dan dia ditampung oleh tetangganya, tinggal di sana, diajari berbisnis. Karena sebelumnya kan petani ya, nggak pernah. Dia bekerja di penggilingan padi dulu. Setelah dapat gaji, uang dipakai untuk modal
untuk menjadi seorang pachter gerbang tol. Jadi dulu orang-orang Belanda, orang-orang raja-raja Jawa di Jogja, Solo itu menyewakan wilayah-wilayah tertentu untuk dijadikan sebagai gerbang tol. Misalnya penduduk dari desa A mau ke desa B melewati gerbang tol itu dia harus membayar. Bayarannya tergantung barang yang dia pakai, yang dia bawa. Jadi misalnya saya ingin menjual beras ke desa seberang, saya melewati tol itu, maka beras saya akan ditaksir nilainya berapa. Sekian persen dari nilai itu akan dibayarkan, ditarik tolnya. Nah, ini ternyata bisnis yang sangat menguntungkan. Jadi mereka, orang-orang Tionghoa itu diberi privilege untuk sewa-sewa gerbang tol ini. Bisa setahun, bisa 2 tahun semampunya. Tapi biasanya minimal setahun nyewa gedung. Jadi uang itu saya bayarkan kepada kepala yang mengepalai wilayah itu. Kalau raja ya raja, kalau bangsawan saya bayarkan, kalau Belanda ya Belanda. Saya sewa ini misalnya setahun 1.000 gulden gitu. Maka saya selama setahun harus bekerja menghasilkan lebih dari 1.000 gulden supaya saya untung. Nah, oleh karena itulah untuk segera kembali modal itu para penjaga gerbang tol Tionghoa ini suka eksploitatif, suka memeras gitu. Ya. Nah, akhirnya bekerja di situ dan hanya 3 bulan dia sudah sangat kaya gitu. Hanya bekerja dalam 3 bulan sudah bisa memiliki modal yang cukup besar. Akhirnya dia meninggalkan gerbang tol, membuat usaha sendiri, jualan. Pertama ya jualan-jualan, menebas tembakau dari petani dijualkan, menebas padi dari petani dijualkan, bisnisnya. Tapi yo gonta-ganti, apa yang menguntungkan dia pakai. Nah, pada saat bisnisnya mulai bagus, meletus perang Jawa, perang Diponegoro, dan kita tahu dalam perang Diponegoro ini banyak sekali simpati dari seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya bangsawan, tetapi juga rakyat kecil banyak yang gabung dengan pasukan Diponegoro. Nah, dengan bergabung dengan pasukan Diponegoro ini seperti punya cara untuk balas dendam terhadap kelompok-kelompok Tionghoa yang eksploitatif tadi, yang profesinya sebagai penghutang atau eksploitasi gerbang tol dan sebagainya. Nah, akhirnya banyak orang Tionghoa ini yang menjadi sasaran dari pasukan-pasukan, bukan yang prajurit resmi ya Diponegoro, tapi simpatisannya Diponegoro. Nah, Belanda mencoba menyelamatkan mereka karena bagaimanapun orang Tionghoa ini partner yang menguntungkan bagi Belanda. Dibuatlah kamp pengungsi di daerah Jono. Jono itu perbatasan Purworejo Kebumen. Nah, disitulah Ko Gaite, ayahnya Ko Husing, dengan istrinya yang waktu itu sudah hamil tua, mengungsi di tempat itu dan kemudian melahirkan Ko Husing. Jadi Ko Husing ini dilahirkan di kamp pengungsian. Ya, ini mulai karirnya dari Ko Husing itu, dan mengikuti jejak ayahnya. Kemudian Ko Husing menjadi seorang pebisnis juga. Ketika umurnya baru, kalau nggak salah 12 tahun, ayahnya meninggal dan dia harus meneruskan menjadi tulang punggung keluarga itu. Jadi dia belajar bisnis sudah dari kecil. Itu awal dari manuskrip yang diceritakan di sini. Jadi Ko Husing sebenarnya dari keluarga petani, tapi juga jadi pedagang, dan akhirnya dia bisa bangun jaringan bisnis candu sendiri ya. Kalau bisa dijelaskan mungkin ya, jaringan bisnis candu abad ke-19 waktu itu seperti apa ya, dan bagaimana posisi Ko Husing dalam peta jaringan bisnis itu? Jadi setelah perang Jawa selesai, bisnis ayah Ko Husing, Ko Gaite itu ya naik turun lah.
bangkrut, kadang-kadang ditipu orang gitu, kehilangan, terus pernah rumahnya kebakaran dan sebagainya. Sehingga kemudian yang bisa menyelamatkan bisnis dia dan stabil adalah ketika jualan candu, ayah Go-Hsing. Nah, dari jualan candu ini kemudian diteruskan oleh Go-Hsing. Nah, dulu candu itu kalau dalam masa Hindia Belanda bukan barang terlarang, jadi legal gitu, seperti kalau di Belanda sekarang legal ya juga gitu. Dan cuman kalau yang boleh menjadi pachter atau borg istilahnya, itu dia harus mendapatkan lisensi dari residen. Nah, Go-Hsing dan ayahnya juga sama sebagai pachter, dia harus mendapat lisensi. Cuman yang disebut pachter candu itu di Jawa banyak sekali, karena candu menjadi semacam, kalau ada istilahnya, full of empire, artinya bahan bakar dari kekuasaan kolonial. Jadi penghasilan candu itu, pajak candu, yang penjualan candu yang dijual oleh pemerintah kolonial itu, dari pajak-pajak yang penghasilannya itu lebih tinggi, paling tinggi. Nah, mereka itu banyak sekali orang yang, bahkan catatan residen-residen Jogja Solo itu mengatakan hampir semua bangsawan Jawa dari bekel, lurah sampai bangsawan tertinggi raja itu ngisap candu. Gitu. Itu mengapa penduduk Tionghoa di Jogja itu paling sedikit dibanding Karsi dan lain-lain, tapi penjualan candu paling banyak di Jogja, Solo itu paling tinggi. Lalu siapa? Ya itu yang mengkonsumsi candu itu lebih banyak orang-orang bangsawan elit desa itu seperti kebiasaan. Nah, otomatis bisnis candu itu bisnis yang sangat menggiurkan, banyak sekali saingan, sehingga orang seperti Go-Hsing untuk bisa bersaing itu mereka harus berkongsi. Jadi jaringan kongsi dagang candu dia itu dari Jogja, Magelang, Kedui, Magelang sekarang, Purworejo, ke timur Surakarta, Madiun, ke utara, pantai utara, Pati, Juwana, Kudus, Jepara, sampai Surabaya. Itu jaringan dia. Dan dia membuat kongsi itu untuk menyaingi kongsi dari Batavia yang memang lebih kuat dari situ. Tapi ya biasa, risiko dagang candu itu kadang kan bersaing dengan kelompok-kelompok ilegal, sehingga Go-Hsing pernah ditangkap polisi juga, pernah dipenjara gitu, bahkan dia dipenjara sampai 6 tahun karena bisnis candu di Jogja. Nah, seperti cuman dia bukan tipe orang yang seperti Tionghoa yang politis ya. Tionghoa politis itu yang suka menggunakan hubungan kekuasaan untuk bisnisnya. Kalau dia enggak seperti itu. Jadi dia punya kesulitan di dalam bisnis candu itu pun dia tidak pernah menyogo atau enggak terjadi. Karena dia terkenal orang yang sangat agamis, pengikut Konfusius yang baik, tetapi juga pengikut Freemason, tetapi juga mendalami kejawen dengan sangat bagus. Jadi ini Go-Hsing punya sosok yang unik karena mendalami berbagai kepercayaan yang berbeda. Mungkin kalau kita lanjut juga tadi soal poin Freemason ya, karena dia kalau nggak salah tokoh Tionghoa pertama ya, anggota Freemason. Dan Go-Hsing juga bukan, dia tidak bisa bahasa Belanda, tapi dia menjadi patron juga untuk Batavia Genootschap van Kunsten, lembaga ilmu dan seni. Dan itu kenapa perhatian sangat besar di pengetahuan dan mungkin saya bisa tunjukkan buku isinya ya. Jadi Go-Hsing ini seorang penganut Konfusianis yang baik, tetapi juga seorang penganut Freemason yang baik. Freemason itu adalah semacam aliran keyakinan ya, kayak aliran kepercayaan gitu, yang dibawa orang-orang Eropa ke Hindia Belanda. Tapi pengikutnya tidak hanya orang Eropa, orang-orang Jawa pun banyak yang gabung ke Freemason. Kalau kita kenal tokoh-tokoh Budi Utomo itu, semua banyak yang mengikuti Freemason juga. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara itu juga sangat kenal dengan Freemason. Nah,
dia memiliki jasa yang penting bagi anggota Freemason. Kalau Freemason tuh di Jogja tempat sembahyangnya sekarang gedung DPR itu. Jangan pernah ke Malioboro semua pasti tahu gedung DPR yang ada di Jalan Malioboro itu dulu namanya Gedung Setan. Iya, setan, ya? Itu gedung setan disebut gedung setan karena apa? Karena disitulah markas dari para penganut Freemason. Kenapa disebut setan? Itu yang nyebut orang-orang Jawa. Karena apa? Karena dalam praktek religiusitasnya itu mereka mengundang roh gitu ya, mengundang roh di pusat gitu. Nah, orang menyebutnya gedung setan. Nah, putranya Komaan itu seorang yang simpati juga dengan Freemason. Dia menyumbangkan bangunan yang bangunannya itu dibuat ala model arsitektur Cina gitu. Cuman saya lacak sudah nggak ada lagi bangunan di Jogja, sehingga dia diberi gelar Mister. Mister itu ya kedudukan yang cukup tinggi dalam anggota Freemason itu mengapa dia di dalam buku ini dilampirkan juga sebuah pengakuan dari Freemason dan pengangkatan dia sebagai Mister dalam Freemason. Kemudian dia juga mendapat penghargaan dari Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Itu kalau sekarang LIPI atau BRIN zaman sekarang. Zaman kolonial. Badan gitu Riset ya? Nasional zaman kolonial namanya itu Batavia van Kunsten en Wetenschappen, sebuah lembaga riset tentang ilmu pengetahuan dan seni. Mengapa begitu? Karena dia banyak sekali menyumbang dana untuk riset-riset tentang seni dan Batavia itu, sehingga dia di sertifikat pengakuan sebagai anggota luar biasa karena dia seorang yang concern terhadap pendidikan dan penelitian juga gitu, seperti itu. Apa yang mendorong concernnya Ko Hosing? Kenapa dia banyak melibatkan dan banyak berderma juga di situ? Oh ya, mungkin pengalaman hidup dia, bahwa selama dia hidup itu dari ayahnya yang migran pertama ke Yogyakarta dibantu oleh saudara-saudaranya, seperti tanpa itu kan tidak bisa sukses. Jadi kunci sukses para migran Tionghoa di abad 19 di sini adalah dengan hubungan kekerabatan pada orang-orang yang sudah ada dulu, yang sudah sampai di Jawa dulu. Nah, itulah yang membuat dia menjadi, saya bisa sukses juga karena kebaikan orang. Oleh karena dia itu terkenal sangat dermawan. Kalau ada orang mati tidak punya biaya, dia yang biaya. Orang mau menikah nggak punya biaya, dia yang ada temannya yang mau menikahkan anaknya nggak bisa beli pakaian pengantin, diberi gandum supaya gandumnya bisa dijual untuk beli pengantin. Itu biasa seperti itu. Setiap kali ada kolega yang meninggal selalu mengirimkan uang-uang yang cukup banyak seperti itu. Mungkin dalam tradisi Tionghoa itu mirip-mirip juga dengan orang Jawa yang menghormati leluhur gitu ya. Menghormati leluhur, menghormati roh. Sehingga Ko Hosing ini selain pengikut Konfusianis, Freemason, juga pengikut kejawen yang kuat. Dia itu berkunjung ke hampir kota-kota besar di Jawa, dari Bogor, Jakarta, Jepara, Pati, Kudus, Surabaya, Madiun. Setiap mengunjungi kota-kota itu, selain pecinan, yang dia kunjungi adalah makam-makam keramat. Makam keramat seperti kalau di Demak itu ya makam para wali. Kalau di Yogyakarta makam raja-raja Jawa yang ada di Mogiri, yang ada di Kota Gede. Kalau di Pantai Utara itu ada makam namanya Datuk siapa gitu ya, orang tokoh Islam juga. Dan itu dia tidak sendiri. Dia kalau punya tamu juga diajak ke sana gitu, Pak. Setiap kali ada tamu datang itu juga diajak ke dia. Suka banget ke pantai selatan Jawa, Parangtritis, mengunjungi Gua Selarong, tempat Diponegoro Pertapa, makamnya Syekh Bela Belu, dan rupanya dia itu sangat mencintai kebudayaan Jawa karena di rumahnya dilengkapi juga dengan gamelan pelok.
kemana-mana kalau pergi itu dia diiringi rombongan penari dan penabuh gamelan. Wisata ke Parangtritis, wisata ke Prambanan itu selalu diikuti rombongan yang banyak, dan dia nggak bisa tanpa ada gamelan dan tari tayub yang dia paling suka itu seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa kecintaannya terhadap Jawa itu begitu kuat. Itu sebabnya dia menulis naskah ini dalam bahasa Jawa, huruf Jawa tembang. Itu yang luar biasa. Dan tembang ya. Bagaimana seorang Tionghoa menulis biografinya, kan dia biasa menulis dengan bahasa ibunya atau bahasa Melayu atau bahasa, tapi tidak, dia menulisnya dalam bahasa Jawa, huruf Jawa, itu pun tembang. Di sini ada 80 pupuh tembang ya, yang yang bisa benar-benar bisa ditembangkan, bisa memenuhi kaidah tembang Jawa dengan sangat baik. Kalau di total manuskrip aslinya itu 731 halaman. Dan dulu pada abad 19 orang yang menulis sejarah atau biografi, memoir dalam bahasa Jawa, huruf Jawa tembang itu hanya bangsawan. Hanya bangsawan dalam keraton yang mampu melakukan. Nah, ini orang di luar tembok keraton, seorang Tionghoa, bukan orang Jawa, tapi dia menulis. Dan ini mungkin satu-satunya manuskrip di dunia yang bagaimana seorang Tionghoa menulis bahasa Jawa, huruf Jawa. Nah, seperti itu yang sangat luar biasa. Ya. Dan saya sendiri dari hasil riset saya tidak yakin bahwa dia sendiri yang menulisnya. Pasti dia membayar orang lain untuk menulis. Tetapi didiktekan dia, dikonsep oleh dia, dirancang oleh dia, gagasan dari dia, pasti dia. Karena apa? Dan ini ditulis sebelum dia meninggal. Ditulis menceritakan dari kedatangan ayahnya dari Cina ke Jawa, diakhiri dengan meninggalnya istrinya yang dikuburkan dengan upacara yang sangat megah sekali. Ko Hosing ini punya 3 permaisuri atau 4 permaisuri, selirnya mungkin 7-8 orang, dan hidupnya mirip mengikuti seperti ala bangsawan Jawa seperti itu. Tapi dia sangat mencintai perempuan. Artinya dia tidak membeda-bedakan antara selir apa ini permaisuri. Itu juga yang menarik, karena pas kebetulan saya juga penyelarasnya, dan kadang sedang ada krisis, Ko Hosing mengalami krisis, lalu dia mengambil selir baru, lalu dia ada peristiwa apalagi karena dia mengambil istri baru, mengambil selir baru, begitu terus. Apakah itu memang aristokrat Jawa seperti itu, dan bagaimana dia memandang dirinya apa sebagai aristokrat juga? Itu mengapa setiap kali selirnya meninggal dia sedih sekali, sampai berhari-hari tidak. Entah itu selir, entah itu istri, dia nggak ada bedanya. Dia selalu menggambarkan kesedihannya dengan menderu-deru di naskah ini. Dan rupanya dia hidupnya sangat dipengaruhi oleh kasih dari para istri-istri perempuan-perempuan, termasuk ibunya. Ibunya itu dia orang yang sangat memberi inspirasi sekali bagi dia. Ketika ibunya meninggal, dia ada di dalam penjara, itu yang membuat dia really shock gitu ya, nggak bisa menghadiri itu. Dan itu mengapa setiap kali istrinya atau selain dia dilakukan dengan upacara yang megah gitu, yang tidak bagi orang Tionghoa waktu itu privilege ya. Jadi tampaknya kulturnya mengarah kepada, bagi orang Tionghoa kelahiran dan kematian itu penting, sehingga dalam naskah ini setiap cerita tentang kelahiran dan kematian diceritakan secara detail dan upacaranya, bentuknya seperti apa, itu menarik sekali itu. Kalau mungkin apakah yang gaya hidup itu beda dengan orang Tionghoa yang totok gitu misalnya? Ya, itu yang mungkin masyarakat Tionghoa, kalau saya membedakan di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama adalah kelompok yang ingin menjadikan identitas Tionghoa sebagai identitas resminya. Dia tidak ingin identitas yang lain. Jadi dia tetap menggunakan bahasa Tiongkok, kemudian menjalankan kepercayaan, adat, kebiasaan.
Dan yang kedua, mereka yang ingin sama sekali keluar dari budaya Tiongkok dan menganggap Jawa sebagai tanah airnya. Juga kan ia ingin memutus itu. Dan ini banyak melahirkan kelompok Tionghoa nasionalis Indonesia yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Dan yang ketiga, yang ini menurut saya ini Kohosing ini orang yang saya ambil sebagai pengambil jalan tengah, karena dia tetap mencintai kebudayaan Tionghoa, menghormati kebudayaan orang tuanya, tetapi dia juga pencinta Jawa. Pada yang sama dia juga tidak mau ketinggalan dengan kebudayaan Eropa ya, dengan bangsa-bangsa Eropa dan sebagainya. Apakah saat ia juga aktif dalam Freemason dan juga jadi sponsor untuk Batavia Genus Cup, itu juga upaya dia untuk nggak mau ketinggalan dengan yang Belanda? Ya benar. Jadi dia itu sangat ingin punya anak laki-laki sampai menikah yang ketiga itu, kedua itu belum punya anak laki-laki sehingga menikah lagi. Akhirnya pernikahan yang ketiga melahirkan anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya dua itu salah satu di antara anak-anaknya yang disekolahkan ke Eropa. Kalau anak perempuannya tidak disekolahkan di sekolah Eropa, tapi yang laki-laki disekolahkan di Eropa. Dan kemudian akhirnya berhasil menjadi pegawai Bineland Bestuur, jadi dalam pegawai negeri ya, PNS zaman Belanda seperti itu. Dan ketika itu terjadi, wah, dirayakan secara besar-besaran oleh Kohosing ini. Dan sebagai rasa terima kasihnya, dia menjadi penyokong utama sekolah-sekolah Eropa di Jogja pada masa itu. Ya. Jadi karena anaknya lolos lalu sebagai enggak juga dari situ, juga. Tapi memang dia sudah punya, dia tahu bahwa untuk maju, untuk bisa menjadi pegawai, untuk menjadi elit itu harus sekolah di Eropa kan pada masa itu. Dan abad 19 itu belum ada politik etis. Jadi pemerintah kolonial memang belum mewajibkan pendirian sekolah-sekolah bagi orang Bumi Putra ataupun Tionghoa pada masa itu. Jika memang hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa menyekolahkan. Dan yang menariknya lagi itu, karena di naskah ini juga saya menemukan kwitansi iuran dari Kohosing menjadi anggota Société de Verenigingnya Yogyakarta. Jadi di depan gedung agung itu, samping gedung agung itu ada namanya Gedung Seni Sono sekarang. Gedung Seni Sono itu Istana Presiden Jogja. Itu dulu adalah sosietetnya orang Eropa. Sosietet itu adalah orang Eropa itu punya tempat untuk bergaul sendiri, yang orang beretnis lain tidak boleh masuk situ. Ya mereka untuk berdansa, untuk makan-makan, minum-minum, pesta-pesta gitu di situ. Nah, tapi ternyata Kohosing diperbolehkan menjadi anggota itu. Jadi bayangkan seperti yang di Surabaya ya, Société itu depannya kan tidak ada tulisan pribumi dan anjing tidak boleh masuk kan gitu. Inlander and Honden dilarang masuk, geen tukang. Ya. Artinya sebetulnya kelompok Société Eropa itu dulu sebetulnya sangat ketat, tapi dia bisa masuk, dia diperbolehkan membayar iuran menjadi anggota di situ. Nah itu menunjukkan bahwa memang dia dalam upacara-upacara atau pesta-pesta orang Eropa dia suka diundang, dalam pesta-pesta keraton pun dia juga diundang. Artinya dia punya hubungan yang sangat luas di sana. Dan tadi juga soal budaya Jawa, termasuk tadi kan hubungannya luas, dan saat ia pergi ke berziarah selalu tamunya juga diajak, dan bahkan bawa rombongan penari juga ya. Iya, betul. Itu juga interest yang sangat besar di seni itu. Iya. Dari dirinya sendiri kah atau itu fenomena ya kan, yang walaupun dia itu ayahnya Tionghoa Totok, tapi dia sendiri lahir di Jawa. Udara pertama yang dia hirup ketika ya udara Jawa, apa yang dia alami sehari-hari dia lihat ya kebudayaan Jawa. Jadi memang dia bahkan sampai meninggal dia belum sempat kembali ke atau pulang menengok
kampung halamannya di Tionghoa sana. Jadi bagi dia ya Jawa itu adalah tanah airnya, kebudayaannya dan sebagainya. Jadi kalau dalam setiap pesta dia itu selalu dia mengundang 3 unsur itu. Seni-seni yang berkaitan dengan Tionghoa, Eropa, dan juga tarian Jawa tidak pernah ketinggalan. Gamelan itu nggak pernah ketinggalan. Jadi termasuk makanan. Nah ini yang saya sarankan juga teman-teman yang suka kuliner ya, suka jenis-jenis kue, makanan yang biasa dipakai untuk pesta, untuk pernikahan, untuk zaman itu tuh seperti apa sih? Di sini disebutkan secara detail dan nama-namanya juga unik. Nah, itu juga selalu ada unsur itu, unsur Jawa, Eropa, dan Tionghoa. Mungkin karena yang datang, yang diundang juga selalu ada 3 unsur itu, sehingga menarik untuk mengetahui jenis-jenis kuliner pada masa itu. Ini jadi unik, benar-benar unik manuskrip itu. Mungkin selain dari merekam tadi soal upacara-upacara dan berziarah kemana, rincian makanan dan kebudayaan lainnya, juga soal peristiwa sejarah juga banyak disebutkan. Dan iya. mungkin tadi sempat Pak Margana bilang Pak Hosing ziarah ke gua tempat Diponegoro media, dan sementara kan di sini juga disebut tentang perang Diponegoro. Bagaimana sebenarnya perang Diponegoro, perang Jawa dilihat di sini? Di manuskrip ini menurut saya ada 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di Jawa yang diceritakan cukup baik. Yang pertama ya tadi perang Diponegoro. Itu ada di dalam memori ibunya Ko Husing dan ayahnya tentu, karena yang mengalami adalah kedua orang tuanya itu. Bahkan dia otomatis waktu itu dia dilahirkan tahun 1826, 2 tahun kemudian perang Jawa selesai. Jadi setelah 2 tahun, umurnya 3 tahun, perang Jawa sudah selesai. Dia sendiri belum memahami tentang perang Jawa, tapi ayah dan ibunya mengalami itu. Jadi kemungkinan dia mewarisi cerita narasi dari ayah ibunya itu, kemudian diceritakan di dalam naskah ini. Apa yang menarik yang diceritakan tentang perang Jawa? Tentu saja ini dari perspektifnya orang Tionghoa yang pada masa perang Jawa itu jadi korban. Jadi korban dari pasukan atau orang-orang yang simpati terhadap perang Diponegoro itu sendiri. Mengapa tadi di awal diskusi sudah saya sebutkan bahwa banyak orang Tionghoa itu dimanfaatkan oleh elit Belanda maupun pribumi untuk menjadi pakter-pakter tadi itu, menjadi monopoli garam, monopoli candu, monopoli gerbang tol, dan dia cenderung eksploitatif. Eksploitatifnya kenapa? Selain mencari untung juga karena harus memenuhi uang pakternya, tapi yang akan dibayarkan pada Belanda, orang Belanda atau orang pribumi, elit pribumi itu. Dia cenderung memeras. Jadi ketika perang Jawa terjadi, banyak itu rakyat yang merasa diperas oleh kehadiran profesi baru ini, itu bersimpati dengan Pangeran Jawa dengan melawan orang-orang Tionghoa ini. Walaupun itu hanya segelintir orang yang menjadi pakter-pakter ini, tapi kan kemudian mereka menyamaratakan, sehingga banyak orang Tionghoa menjadi korban dari perang Jawa ini dibuat di pengungsian. Nah, karena dia dari perspektifnya orang Tionghoa, tentu di sini Diponegoro dipandang sebagai jahat ya. Bukan Diponegoro cuma ya, pasukan Diponegoro. Jadi dia membedakan pasukan Diponegoro menjadi 2 kelompok. Yang satu Bulgia itu nama pasukan Diponegoro. Yang satu Berandal, istilah dia. Berandal itu ya tadi orang yang umum yang simpati dengan perang itu, ikut perang, terus nanti setelah menyerang itu merampok di bawah. Nah, seperti itu terjadi. Kemudian peristiwa lain yang penting adalah gempa bumi di Yogyakarta tahun 1867. Jadi kalau Bapak Ibu semua datang ke Yogyakarta, Tugu yang sekarang itu Tugu Jogja yang terkenal, itu bukan tugu yang dibangun sejak awal. Itu dibangun karena gempa ini 1867 itu. Jadi sebelumnya tugunya itu lebih tinggi dan ujungnya itu bulatan kayak bola gitu. Itu namanya Golong Gilik. Nah sekarang tugunya cenderung lebih pendek, mengerucut. Itu yang arsitekturnya orang Belanda itu. Nah itu salah satu bangunan yang hancur pada saat gempa tahun 1867.
Di samping bangunan-bangunan keraton, bangunan-bangunan Belanda, dan bangunan penduduk yang ada di Jogja. Itu termasuk gempa cukup dahsyat ya. Yang mungkin kedahsyatannya mungkin sama dengan tahun 2006 tuh, yang ketika gempa Jogja besar itu. Nah, Ko Ho Sing termasuk korban dari gempa Jogja itu. Rumahnya ambruk karena gempa itu. Dan uniknya adalah dia mendapat santunan dari pemerintah karena rumahnya ambruk. Tapi pada saat yang sama dia juga menyantuni orang-orang tetangga atau keluarga dia yang juga kena musibah seperti itu. Jadi tetap kedermawanannya itu nggak pernah hilang sampai dia di penjara pun, bangkrut pun, dia tetap apa yang dia punya karena kebaikannya itu dia sering dimanfaatkan orang lain untuk nggak tegaan, nggak apa namanya, kalau ada orang susah itu nggak bisa diem gitu. Nah, sering ditipu gitu, sering dihapusi gitu. Nah, dan dia nolong juga nggak hanya untuk keluarganya saja ya, ya. tapi untuk. Nah, menariknya kan tentang gempa itu kan dulu kalau orang gempa itu siapa yang bertanggung jawab ya? Nah, ternyata negara juga memberi santunan, dan di sini diceritakan ya selain dahsyatnya gempa itu ya, beberapa bangunan hancur dan beberapa orang meninggal dan sebagainya, tetapi juga mekanisme negara menjamin memberi santunan pada rakyat yang kena gempa itu juga disebutkan. Nah, yang peristiwa penting lain yang ya banyak sebetulnya ya, tapi yang menurut saya penting dari sisi sejarah adalah praktek bisnis jaringan candu di Jawa yang tadi sudah saya singgung ya, tadi punya jaringan yang luas seperti itu. Di sini persaingannya mungkin tidak semudah yang kita bayangkan, ternyata ya intrik-intrik, saling menjatuhkan, saling mensabotase itu ada juga terjadi di sini. Dia pernah ditangkap polisi karena ada yang mengaku menjual candu dari Ko Ho Sing gitu, ternyata bukan, dan dia dibebaskan. Itu salah satu bentuk-bentuk persaingan-persaingan yang dan yang menarik adalah ternyata presiden ini tidak sembarangan juga bisa memberikan lisensi pada pachter-pachter. Di sini ada beberapa contoh dokumen mengenai lisensi yang diberikan kepada Ko Ho Sing sebagai pachter candu ya. Yang kalau di situ dilihat itu berarti dia punya durasi. Nah, ini adalah lisensi dalam bahasa Belanda, ditulis tulisan tangan Presiden Belanda pada saat itu, yang menyatakan bahwa Ko Ho Sing adalah pemegang lisensi dari penjualan candu di Jawa. Dan di sini disebutkan durasinya 3 tahun dari 1875 sampai 77 disebutkan di sini. Berarti apa? Berarti ada durasi ya. Lisensi itu ada durasinya untuk bisa menjadi, dan dia bisa perpanjang lagi ya, seperti itu. Ini beberapa. Jadi di manuskrip itu selain manuskripnya sendiri 731 halaman bahasa Jawa, huruf Jawa tembang, juga disertai dokumen-dokumen pribadi milik dia seperti The Lawson Mataram atau Freemason tadi, kemudian lisensi penjualan candu. Nah, ini malah ada sertifikat pernikahan anaknya. Ini akte nikah ini yang dikeluarkan oleh Besan Budel Kamer Semarang. Jadi dia punya menantu orang Semarang, kemudian makanya dia tercatat di Besan Budel catatan sipilnya Semarang. Kemudian ini tadi yang kwitansi dari menjadi anggota Societet Vereniging, dan ini pengangkatan dia sebagai Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschap. Oke. Nah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab dulu ya. Mungkin kalau bagi ada yang pertanyaan bisa kasih tahu. Oke. Halo, selamat sore Pak Margana. Sore. Saya Iwan. Saya bolehkah bertanya 2 pertanyaan? Oh.
apa sih dari mana sih Bapak dapat ilham atau wangsit untuk membuat buku ini? Dari mana sih wangsitnya dan bagaimana sih relasi dia terhadap Islam dan terhadap Sultan Yogyakarta dan di Paku Alaman seperti apa? Itu aja dari saya. Oke. Terima kasih. Ada lain? Bertanya ya, terkait dengan Raja Candu Jogja ini kan dengan judulnya itu Memoir Kohosing ya. Pasti catatan-catatan yang ditulisnya ini kurang lebih sekitar 2 abad lalu ditulis, hampir sekitar 2 abad lalu. Dan saya ingin bertanya, bagaimana keluarga dari Kohosing setelah Kohosing meninggal ini merawat catatan itu? Padahal tadi kan Pak Margono juga menyebut sempat ada gempa di Jogja, dan pasti di masa setelah itu pasti ada juga beberapa bencana lain yang mungkin itu bisa merusak catatan-catatan dari Kohosing atau manuskrip yang ditulis Kohosing. Terima kasih. Ya. Oke, 2 dulu ya. Oke, Iwan. Jadi saya melihat pertama kali manuskrip ini di Belanda tahun 1999. Jadi udah lama sekali. Waktu itu saya pulang dari ada semacam course gitu sebenarnya course-nya itu di Senegal, Afrika. Tapi saya naiknya Air France, jadi harus transit ke Perancis. Dari Perancis, dari Senegal selesai sebulan course di sana, saya mampir ke Belanda karena ya saya ingin melanjutkan riset yang setahun sebelumnya saya lakukan sebelumnya. Lalu saya naik kereta dari Prancis ke Belanda. Di situ saya melanjutkan riset saya nemu ini. Nah, jadi waktu itu riset saya itu lebih fokus kepada manuskrip sumber-sumber arsip berbahasa Jawa, huruf Jawa. Pada saat saya mencari di KITLB itu, nah saya menemui ini, Herinneringen van Kohosing, artinya mengenang Kohosing ya, itu judulnya. Nah, di situ kemudian kok di situ ada di katalog ada tulisan bahasa Jawa, huruf Jawa. Itu saya sudah namanya Kohosing. Langsung saya penasaran, saya order atau saya pesan untuk membaca manuskrip. Ternyata saya harus naik ke koleksi manuskrip sendiri. Dan setelah saya menemukan, ya saya benar-benar benar dalam bahasa Jawa, huruf Jawa. Dan ada ini kan. Jadi ini foto ini, lukisan ini adalah cover yang ada di depan manuskrip itu, yang ada di manuskrip Kohosing itu. Lalu saya lihat, wah tebal sekali, 731 halaman. Dan saya tidak punya waktu banyak untuk itu. Dan riset saya sebenarnya lebih fokus ke sumber yang lain. Oleh karena itu, ya udah. Sementara saya saya catat saja dalam pikiran saya catat dalam catatan riset saya. Tahun 2001 saya mendapat beasiswa untuk S2 dan lanjut S3 nanti kemudian di Leiden. Sehingga ketika saya sampai di Leiden 2001 itu yang saya jujuk ini dulu memang. Saya masih harus menyelesaikan kuliah bahasa Belanda dan sebagainya. Tapi ingatan tentang Kohosing ini benar-benar nggak bisa hilang dari pikiran saya. Sehingga saya langsung minta arsiparisnya KITP nanya, namanya Lam Ngo, orang dari migran dari Vietnam yang jadi menetap di Belanda. Dan dia, oh boleh di fotokopi boleh. Dan waktu itu belum ada fotokopi digital ya, fotokopinya masih fotokopi biasa di sorot itu, dan boleh di fotokopi semua. Nah saya senang sekali ternyata boleh. Sehingga tahun 2001 itu saya kuliah saya S2 sampai S3 itu kurang lebih ya 6,5 tahun. Saya hanya pulang setahun sekali. Tapi 2001 itu saya sempatkan untuk membawa pulang manuskrip. Tapi ya itu, karena saya masih harus menyelesaikan studi S2 S3, ya saya simpan aja dulu di rumah, saya arsipkan. Sampai saya selesai tahun 2007 itu selesai, dan 2008 pulang, baru saya mulai lihat-lihat lagi. Mau lihat-lihat lagi. Kemudian saya terjemahkan dalam bentuk terjemahan bebas. Terjemahan bebas itu saya tidak peduli dengan ada pupuh tembang, dandang gula, sinom, nggak peduli. Pokoknya yang penting saya tahu isinya dulu.
minta bantuan dengan teman saya, Mbak Faiz namanya. Nah, setelah saya tahu, wah menarik sekali, semakin menarik. Lalu wah ini kalau terjemahannya saya buat prosa dan tidak mengikuti kaidah pupuh tembang mocopat, nilai sastranya hilang, nilai literasinya hilang. Kehebatan manuskrip ini yang memang ditulis dari awal dalam bentuk mocopat hilang. Nah, akhirnya kita buat terjemahan ulang, tapi harus dilakukan seorang filolog yang profesional. Sehingga aku minta bantuan, namanya Mas Gale yang di sini, seorang filolog lulusan sastra Jawa di UGM, yang kemudian dan S2-nya sejarah, bimbingan saya sendiri. Nah, cocok ini orang untuk latar belakangnya filolog, tapi juga pengetahuan sejarahnya kuat, sehingga saya minta beliau untuk menerjemahkan sesuai kaidah filologi. Akhirnya bisa saya terbitkan di sini. Ini ketertarikan saya. Jadi karena keunikannya itu, bagaimana seorang Tionghoa itu. Lalu keluarga Kohosing. Islam dan Islam. Dan tentang Sultan juga ya. Iya, betul. Yang menarik adalah dia tidak pernah mengakui, setidaknya di dalam manuskripnya, menjadi pemeluk Islam, kan? Tetapi dia juga ikut berkegiatan, berdemam, misalnya dalam bulan puasa gitu, dia menyebut juga untuk kalau nggak salah satu anaknya ada yang kemudian menjadi Islam. Salah satu anak juga yang di Surabaya, menurut keterangan Mas Didi Kuartanada, ada yang jadi nasionalis juga, seorang nasionalis. Artinya tidak ada spesifik tentang keislaman itu, tapi dia bukan orang yang anti Islam atau apa, karena buktinya dia punya keturunan juga yang kemudian beragama Islam. Manuskrip ini menurut keterangan katalog ditemukan di Semarang, kemudian dijual ke KITLV Belanda. Ada kemungkinan itu adalah yang menyimpan keturunan dari Kohosing, yang mungkin keturunan kedua, ketiga, atau mungkin keempat. Tahun 70 manuskrip ini ditemukan dan dibawa ke Belanda. Persisnya seperti apa tidak diceritakan ya di dalam katalog naskah itu. Jadi ada kemungkinan memang ada baiknya juga itu akhirnya dibawa ke Belanda ya. Karena dengan dibawa ke Belanda, aku bisa ketemu ini. Kalau tidak ke Belanda mungkin nggak akan pernah ketemu manuskrip ini dan nggak pernah kembali ke Indonesia, dan kita nggak pernah tahu ya bagaimana sejarah orang Tionghoa. Nah, kalau keturunannya itu tadi, saya dengar ada yang di Rotterdam di Belanda, ada tinggal di Rotterdam, tapi saya tidak terlalu membuat risetnya, nggak sampai jauh ke sana, karena concern saya lebih pada sejarah dan isi dari naskah. Oh, tadi soal yang Sri Sultan tadi. Hubungannya dengan Sultan ya? Iya. Dia di sini disebutkan beberapa kali menghadiri undangan di keraton. Undangan itu apa? Kalau gubernur jenderal datang, biasanya ada acara dia diundang, pesta gitu. Kalau ada bangsawan yang ada hajatan, dia juga diundang. Saya tidak tahu pasti karena tidak diceritakan di sini hubungannya dengan Sultan, tapi dari manuskripnya ini sendiri ada indikasi bahwa dia dikenal oleh pihak keraton. Kan nggak mungkin kalau nggak dikenal nggak diundang kan. Jadi dia termasuk tokoh terkemuka ya di sana waktu itu. Karena yang di dokumen ini ada sebuah ucapan selamat dari seorang bangsawan juga, seorang bangsawan Jawa yang memberi ucapan selamat kepada Kohosing karena belakang ya, karena dia diangkat sebagai anggota Freemason dari gelar ya ini. Nah, ini surat dari seorang kolega bangsawan Jawa namanya Kanjeng Pangeran Aryo. Waduh, harus saya baca ini. Joyo Seputro kalau nggak salah. Ya, ini surat ucapan selamat dari seorang bangsawan Jawa kepada Kohosing.
kepada sobat baik Babah Kohosing, Mr. Delose yang terhormat, dan sebagainya gitu. Ini bahasa Melayu, bahasa Melayu. Gitu. Ada lagi? Monggo. Tadi yang soal bencana gempa ya, yang itu memengaruhi keutuhan naskah, ya kan? Tadi pertanyaannya yang soal dengan gempa bumi. Oh ya. Ini naskah ini ditulis setelah gempa ini. Karena 1871, gempanya 1867. Jadi nggak ngaruh ya. Ada lagi yang tanya kayak? Mungkin ini sedikit agak agak keluar sedikit dari ngomongin naskah tadi, karena sebenarnya saya datang ke sini atas penasaran karena ini saya pernah dengar dari tetangga teman nongkrong lah di pos ronda, katanya itu ada Cina toko, ada Cina benteng gitu, dan ini tuh kayak istilahnya memberi satu semacam dikotomi kali ya. Kalau Cina benteng tuh biasanya Cina yang baik, Cina toko tuh Cina yang jahat, yang sekarang tuh jadi 9 naga gitu kan. Nah, apakah maksudnya dari manuskrip ini ya gitu? Apalagi terutama si Kohoshi ini kan kalau yang saya lihat, yang saya baru tahu dari sampulnya aja, ini kan raja candu gitu, kayak konotasinya jelek banget gitu kan. Apalagi misalkan saya membayangkan saya jadi orang Jawa waktu itu dan lihat, wah ini dia raja narkoba gitu kan. Kayak dan mungkin itu ada hubungannya gitu dengan kayak entah kebencian kita terhadap Cina atau ya sampai muncul dikotomi tadi gitu, ada Cina baik, ada Cina jahat gitu kan. Nah, itu apakah ada hubungannya di manuskrip ini? Dan ya, terima kasih. Oh ya, nama saya sendiri Uno. Saya seorang saya bukan penulis buku, saya hanya numismatis saja. Jadi kalau saya melihat buku ini, saya lihat saya suka gitu. Nah, sebagai seorang numismatis, saya banyak sekali membeli buku dan biasanya saya kutip satu persatu halaman untuk memperkaya kasana saya tentang numismatika. Nah, tapi sebaliknya ketika membaca buku ini, ternyata banyak sekali hal-hal yang sebetulnya bisa kita update, perjelas. Misalnya contohnya adalah dibilang menerima uang recepis. Sini sebutkan uang recepis ya, atau mungkin pinggol atau mungkin rupiah. Nah, kapan-kapan kalau Pak Margono itu menulis buku, ada baiknya Pak Margono bisa minta bantuan kepada saya bisa memberikan ilustrasi yang lebih baik tentang mata uang ini. Jadi saya lihat supaya bisa menjembatani antara buku ini dengan pembaca, bisa membayangkan, nah pinggol itu apa sih, resepis apa sih, tahun 1825 itu uangnya seperti apa, karena ini berkaitan dengan ekonomi, secara ekonomi sebenarnya. Itu aja. Terus yang kedua, karena kebetulan tadi ada rekan yang bertanya tentang candu, sedikit saya komentar, walaupun sebenarnya ini bukan bidang saya ya Pak ya. Sebenarnya Pak Margono jauh orang yang lebih, atau Bu Tami sebagai sejarawan adalah orang yang lebih berhak menjawab. Tapi saya perlu beritahukan gini aja. Anda mengatakan konotasi candu adalah buruk, betul ya? Itu wajar. Tapi ingat, ketika Indonesia merdeka, Indonesia dibiayai salah satunya oleh perdagangan candu. Dan ada Kementerian Candu, betul nggak Pak Margono? Betul. Nah, jadi jangan dipikir bahwa itu kondisinya buruk. Candu sebenarnya nggak buruk. Karena di Belanda yang namanya candu masih bisa dipakai, yang namanya ganja ya. Kalau Anda di Aceh, ganja buat makan, tapi tergantung lokasinya kan. Maka sekarang kondisinya buruk sekali, kayak narkoba. Tapi ingat bahwa Indonesia itu merdeka salah satunya adalah dibiayai oleh perdagangan candu. Dan itu resmi loh. Kementerian Candu, Kementerian Perdagangan itu perdagangan candu. Dan itu dimonopoli oleh pemerintah. Sekarang aja zaman bergulir, sekarang hilang gitu. Ya, itu aja dari saya. Rasanya tidak ada yang lebih banyak saya ingin saya sampaikan, kecuali saya ingin banyak mendapat ilmu dari buku ini untuk buku saya yang akan datang. Supaya masukan saya adalah, kalau kapan-kapan ingin memberikan anda ya ingin menulis, enggak cuma Pak Margono atau Putami atau siapapun juga, ingin menulis suatu buku tentang ekonomi, silakan Anda bertemu ke saya akan membantu ilustrasi tentang mata uang sepanjang zaman. Dan itu saya lakukan yang terakhir sekitar bulan
November, yaitu ketika Bank Indonesia Institute menulis buku tentang sejarah ekonomi Indonesia. Itu pun saya memberikan ilustrasinya seluruh buku itu. Udah itu aja Pak. Makasih. Terima kasih masukannya Pak Uno. Pak Uno ini seorang penulis juga. Jangan lupa buku beliau sangat hebat sekali. Sampai sekarang belum ada yang menandingi Uang Nusantara, yang buku yang harganya juga cukup mahal karena langka, dan itu terdiri antara foto-foto asli dari uang asli yang pernah ada di Indonesia dari masa kerajaan-kerajaan sampai masa sekarang. Jadi saya sarankan juga yang kolektor suka ngoleksi uang, referensinya satu-satunya yang paling lengkap punya Pak Uno. Dan saya senang pernah berkolaborasi menulis bareng ya dengan Pak Uno, dengan diminta oleh Bank Indonesia pada masa itu. Nah, memang Pak Uno, jadi sebagai ilustrasi aja sebetulnya kenapa buku ini dibuat begitu lebar, tidak seperti buku karena apa? Untuk mengantisipasi, membatasi supaya buku tidak lebih dari 400 halaman. Jadi dibuat lebar dan supaya terjangkau harganya, tidak terlalu mahal. Aslinya ini kan bisa 1000 halaman. Dan ini pun sudah saya potong pengantarnya itu Pak. Jadi keterangan-keterangan mengenai mata uang, mengenai itu terpaksa hilang peristiwa, kemudian itu terpaksa saya hilangkan untuk membatasi, berkompromi dengan penerbit agar harga buku terjangkau oleh masyarakat seperti itu. Itu alasannya. Tapi ada baiknya nanti kita menulis khusus ya masa uang abad 19, terutama yang biasa dipakai untuk transaksi, paling tidak yang jadi artikel lah terpisah itu mengenai catatan numismatik dari manuskrip Cohousing tentang uang transaksi atau apa, kan bisa juga dari buku ini bisa dikembangkan di situ. Nah, lalu mengenai image ya seperti itulah kebersamaan kita dengan masyarakat Tionghoa itu sudah lama ya. Zaman Majapahit pun sudah begitu banyak orang Tionghoa di sini. Dan Tionghoa karena dia imigran, dia tidak pernah punya akses terhadap kekuasaan yang besar seperti yang kemudian di Filipina atau Singapura gitu ya. Karena kebijakan kolonial yang sangat rasialistik ya. Jadi kolonial Belanda itu kebijakannya sangat rasialis, membedakan etnis secara terkota-kota secara rigid gitu ya, sehingga mereka pun diberi peran-peran yang khusus. Nah, akibat peran khusus yang diciptakan oleh pemerintah kolonial itu membuat kelompok ini mempunyai image tertentu, image-nya jadi terbentuk gitu ya. Jadi integrasi, asimilasi atau apa, yang sebetulnya Cohousing ini adalah contoh bagaimana seorang keturunan Tionghoa yang secara naluriah lahir di Jawa, mencintai Jawa, ya toh? Kalau seandainya dia tidak dalam hidup lingkungan kehidupan masyarakat kolonial yang rasialis tadi, mungkin ini kecenderungan seperti itu akan meluas dan asimilasi kita dengan masyarakat Tionghoa akan lebih gampang daripada tanpa kebijakan itu. Kan pemerintah Belanda menerapkan Weiken system ya, Weiken style ya, di mana orang-orang Cina dikelompokkan atau tinggal di pecinan, sementara orang-orang Arab di daerah Saidan atau kampung Arab sendiri. Kemudian orang-orang di sini banyak ini. Kota Batavia ini kan terbentuk dari berbagai etnis yang bekerja untuk membangun kota Batavia pada masa itu. Sehingga ada kampung Sunda, ada kampung Ambon, ada kampung ini, macam-macam. Itu semua sebagai bentuk dari politik kolonial yang membedakan kelompok-kelompok etnis seperti itu. Jadi image seperti itu nggak hanya Anda temukan dalam konteks masyarakat Tionghoa. Di sini pun, oh ini dari Ambon, orang Ambon begini, orang ini begini, orang
ada etnik perjuda seperti itu terbentuk karena tadi itu sejarah kolonial yang menempatkan mereka cenderung segregatif ya, tidak nyampur dengan sendiri. Kalau tidak pernah ada kebijakan itu mungkin lebih gampang menyampur ya masyarakat yang bisa menerima tadi. Sehingga karena privilege yang menempatkan masyarakat Tionghoa dalam sistem politik dan ekonomi yang seperti itu, membuat dia menjadi seperti itu. Jadi image itu terbangun juga karena ada akar sejarah yang sangat kuat ya di masa itu. Nah, betul bahwa opium itu zaman itu bisnis legal, jadi bukan ilegal. Jadi selama mampu membeli lisensi, opium menjadi bisnis legal. Jadi tidak ada image. Saya bilang tadi di awal bahwa hampir seluruh elit desa sampai bangsawan itu pengguna candu. Dan bahkan di Jawa itu ada tembang mocopat tentang pencandu, orang yang suka nyandu itu. Bukan sebagai olok-olok, tapi benar-benar sebagai bagaimana sih menikmati candu dalam kehidupan orang Jawa gitu pada masa itu. Jadi pernah menjadi kayak style gaya hidup para elit masa itu. Nah, image itu kan setelah kita mengkategorikan ini sebagai narkoba atau barang terlarang, ilegal dan sebagainya, sehingga image-nya menjadi seperti itu. Tapi di masa itu enggak. Nambahin dikit, tadi juga di buku ini ada yang bagian saat Ko Hosing di penjara dapat membantu tahanan lain yang sedang sakit dengan memberikan candu juga ya Pak. Jadi itu unik, ada pengalaman unik di situ. Jadi candu dulu juga sebagai untuk apa ya, memudahkan apa, kan juga zaman pengobatan modern sekarang juga candu juga untuk membius, untuk anestesi ya, untuk dan keperluan lain seperti itu. Jadi masa itu sesuatu yang wajar candu itu. Mau bertanya lagi? Sore Pak Margana, kalau mau mastiin saya Aditya Pak, saya mau nanya Pak, kalau kita ke Jogja Pak, nah reruntuhan sisanya dari kejadiannya Ko Hosing itu bisa kita lihat di mana Pak? Kan kalau di Jogja kan Kampung Ketandan kan Tionghoa banget ya. Di Jalan Malioboro tuh bisa kelihatan Arab, Tionghoa, Jawa sampai ke keraton. Nah, pertama itu. Yang kedua kan pastinya ketika dia jadi Raja Candu, dia sih punya rumah candu. Dan saat itu kan zaman itu ya, karena jaya-jayanya zaman gula ya di Jawa kan sebagai tanah para raja, Jogja dan Solo kan maju karena gula ya, tebu kan. Yang otomatis kan tadi ketika kaya ya bisa konsep candu kan, otomatis orang bulenya, orang inlander bisa, orang kerajaan bisa karena punya dana. Nah, itu rumah candunya Pak, kalau kita lihat zaman sekarang posisi di mana kan? Kalau misalkan jadi Raja Candu otomatis kan dekat pecinan, nempel ke arah keraton kan. Kira-kira kalau setelah kita mau riset atau mau lihat sisa kejadiannya di daerah Jogja di sebelah mana Pak? Itu aja sih. Jadi saya sudah riset ya untuk melacak artefak-artefak yang mungkin tertinggal dari Ko Hosing. Di sini jelas kok sebenarnya dia punya rumah mungkin 7 atau 8 rumah ya. Yang ada di Magelang 2, yang ada di Yogyakarta itu 4. Dia juga sempat membeli rumah orang Eropa, dia beli. Nah, kalau yang di Pecinan Utara itu dia buat rumah itu khusus untuk istrinya. Ya, jadi istrinya yang pertama. Dia tinggal di sini digambarkan di depan kelenteng Poncowinatan itu. Sekarang kelentengnya masih ada, kelenteng Poncowinatan. Tetapi kalau kita melihat posisi kelenteng sekarang, di depan kelenteng Poncowinatan sekarang udah jadi pasar Keranggan itu. Iya. Jadi saya nggak yakin rumahnya Ko Hosing yang di depan masih ada, karena sekarang udah berubah jadi pasar yang besar itu ya, pasar Keranggan. Dari ujung jalan Jedes itu sampai sana itu cukup besar. Jadi aku nggak yakin yang rumah yang di sana aja ada. Kemudian yang di Gondomanan, yang di Kampung Ketandan, sekarang sudah jadi teras Malioboro yang kedua. Yang sekarang jadi teras Malioboro. Nah itu di Gondomanan yang di Pecinan Selatan, yang saya juga enggak. Ya. Terus ada sejarah penting dalam sejarah Jogja.
pada tahun 25 sampai 27 Yogyakarta itu dipimpin seorang residen namanya Louis Frederick Dingeman. Louis Frederick Dingeman ini seorang religius kan, seorang Katolik religius yang Kristen religius yang sangat anti candu, sangat anti opium, sangat anti obat-obatan terlarang seperti termasuk opium. Sehingga dia membuat propaganda anti candu, anti opium di Yogyakarta pada masa itu. Dia anti komunis, pokoknya pengaruh religiusitasnya itu mempengaruhi kebijakan dia selama itu. Sehingga pada tahun itu statistik penjualan candu di Jogja menurun. Kemudian dia juga melakukan kayak sweeping ya terhadap candu ilegal yang ada di Yogyakarta, termasuk mulai mengurangi rumah-rumah candu yang dulu ada di Jogja. Itu ada mungkin kalau seluruh Portland London ada ratusan rumah candu. Nah, cuman rumah candu di sana itu kan biasanya jadi satu dengan perumahan-perumahan orang Tionghoa gitu, rumah-rumah Tionghoa seperti itu. Jadi kita sama sekali tidak bisa mengidentifikasi lagi mengenai itu setelah tahun 27 itu ketika Frederick Dingeman membuat kebijakan seperti itu. Mungkin satu pertanyaan lagi, ada yang ingin bertanya? Ya, ada dua, nggak apa-apa. Ada dua, oke. Candu itu dipakai pada umumnya oleh para bangsawan rendah maupun tinggi. Ya. Itu mengapa terbatas pada mereka? Ya. Apakah karena harga atau ada faktor lain? Terima kasih, Mas. Ya. Sore semua, saya Ika. Mau bertanya Pak, itu kan kemarin kebetulan beberapa kali ini sering ke Jogja, riset buku-buku lama juga gitu. Nah, komunitas Tionghoa di Jogja itu kan mungkin nggak terlalu berkembang ya. Iya. Ya, salah satunya penyebabnya karena adanya aturan di mana warga Tionghoa itu tidak boleh memiliki hak atas tanah. Itu aturan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HB9 barusan ini. Nah, infonya karena komunitas Tionghoa dianggap dalam tanda kutip mengkhianati negara. Nah, sebagai warga Tionghoa juga dan juga turunan juga di Jogja, memang saya punya kesulitan juga atas aturan itu gitu loh. Nah, mau konfirmasi aja apakah memang benar aturan itu dan memang impactnya sampai sekarang itu memang sampai alasannya itu memang karena itu. Itu yang pertama. Kedua, artinya waktu komunitas Tionghoa itu masih ada dan kebetulan ada Raja Candu ya. Yang ini saya juga baru tahu sih, kebetulan yang saya tahu Raja Candu itu yang dia ada rumah candu yang terkenal itu di Lasem. Iya, ya. Gitu. Nah, apakah ada hubungan dengan rumah candu yang di Lasem ya? Ya, itu aja. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi mungkin kalau kita baca bukunya Jan Berman tentang kuli di Delhi, Sumatera, itu di Sumatera itu dibuat perkebunan karet dan tembakau yang baru dibuka gitu. Tapi kuli-kulinya didatangkan dari Jawa dan Tionghoa. Dan kuli-kuli itu direkrut dengan iming-iming yang kalau di Delhi sana kamu boleh ngapain aja. Boleh main perempuan, boleh main opium, mau apa saja pokoknya bebas. Sehingga setiap kali gajian maka para penari tayo, judi, opium, penjual opium itu datang ke barak-barak kuli itu. Supaya uang yang mereka terima dari perkebunan mereka jajakan untuk itu habis. Setelah habis kerja lagi, habis kerja lagi, habis. Jadi dia nggak pernah punya kesempatan mikir pulang balik ke Jawa atau ngantuk. Nah, kalau di Jawa kasusnya elit-elit ini adalah itu. Jadi supaya dia tidak memikirkan betapa besarnya beban kerja yang diberikan oleh negara, kerajaan ataupun pemerintah kolonial terhadap mereka, sehingga mereka nggak punya kesempatan untuk mikir secara jernih, protes atau gerakan-gerakan pemberontakan atau seperti itu. Kenapa? Ya, orang yang addicted terhadap opium dia bisa apa? Dia hanya ikut yes man seperti itu. Dan itu itulah yang kemudian Louis Frederick Dingeman yang kemudian
sadar akan itu tuh, kita harus membuat aturan yang berbeda mengenai itu. Karena kecenderungan orang minum candu udah tidak hanya orang manut aja mengikuti perintah saja, tapi juga sudah mulai membuat kejahatan, membakar, kayak mencuri atau dan sebagainya. Itu pemikiran religiusnya Residen Dingeman pada masa itu. Tapi waktu itu di samping pemerintah menginginkan penghasilan negara yang sebanyak-banyaknya, tapi juga menginginkan kepatuhan dari para elit agar dia tetap jadi antek-antek kolonialnya. Seperti itu. Jadi itu yang. Nah, khusus mengenai di Jogja ini, sebetulnya ini agak perlu diluruskan ya. Di Yogyakarta dan Surakarta itu namanya wilayah kerajaan atau Vorstenlanden. Itu wilayah yang otonom, di mana rajanya diberi kekuasaan untuk mengatur wilayah, termasuk pembagian tanah, kepemilikan tanah, dan sebagainya. Di kerajaan itu konsepnya semua tanah milik raja. Rakyat itu hanya punya hak anggadu. Anggadu itu meminjam sementara aja. Itu tidak hanya berlaku untuk orang Tionghoa, Bu. Orang Jawa pun, orang pribumi pun sama. Tidak ada, di masa kerajaan itu tidak ada hak milik. Yang ada hanya hak anggadu. Jadi raja punya tanah semuanya, kemudian raja akan membagi pada para pejabat, bangsawan, saudara-saudara keluarga raja. Mereka diberi tanah lungguh sebagai hidup mereka. Lalu para bangsawan, para pejabat ini membagi-bagikan pada para bekel yang akan memungut pajaknya, yang akan mengerjakan tanahnya. Para bekel akan menunjuk para penggarapnya, para petani-petani penggarap, dan mereka buat dengan bagi hasil. Sebagian untuk pemilik tanahnya, sebagian untuk penggarapnya, sebagian untuk bekel yang mengorganisir itu. Kalau suatu ketika raja menginginkan itu tak ambil lagi, ya sudah boleh. Jadi yang tidak memiliki hak milik itu tidak hanya orang Tionghoa, tapi orang Jawa pun di kerajaan itu tidak boleh, nggak ada dikenal itu. Baru setelah reorganisasi agraria tahun 1918 yang kemudian pelaksanaannya nanti dilanjutkan sampai zaman kemerdekaan, ada reorganisasi agraria. Itu baru mulai ada upaya rakyat diberi hak milik kepada itu. Tetapi ada pengecualian memang. Pengecualian untuk bagaimana dengan warga Tionghoa, bagaimana dengan warga Arab atau dan lain sebagainya. Itu memang sebetulnya kalau dari sisi aturan belum pernah selesai, kalau saya bilang belum pernah selesai, dan cenderung tumpang tindih. Dulu hampir seluruh tanah kerajaan itu yang milik para bangsawan dan raja itu disewakan ke perkebunan kolonial, perkebunan swasta Belanda Eropa. Dan sewa tanah mereka itu ada yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan yang terakhir itu ingin diperpanjang 75 tahun. Jadi ketika Indonesia merdeka tahun 45 itu, ada yang sewa kontrak dengan perkebunan Eropa itu sampai 1970-an baru selesai. Jadi Indonesia udah merdeka, tanah udah dimiliki, tapi sebenarnya nilai kontraknya itu masih berlaku sebetulnya sampai tahun 7. Sehingga Pak Karno membuat sistem mengenalkan nasionalisasi itu tahun 50-an. Mengembalikan, mengindonesianisasi hak-hak milik asing. Tapi harus membeli, harus membayar kan. Indonesia harus membayar. Itu. Nah, pada masa itu ada undang-undang juga, semua tanah-tanah bekas perkebunan boleh dihak milikkan, boleh didaftarkan hak milik. Jadi setelah merdeka itu Indonesia itu masih banyak yang bekas tanah perkebunan yang masih kontrak orang kolonial itu. Banyak orang yang kemudian tinggal di desa itu, di tanah itu, mendaftarkan menjadi hak milik. Gitu. Nah, sementara itu tidak berlaku untuk orang Tionghoa yang tidak punya bukti hak milik. Yang punya kekancingan dari keraton itu hanya orang-orang pribumi, bumi putra. Orang Tionghoa itu nggak pernah punya bisnis dengan menggunakan aset tanah yang luas seperti itu. Kekancingan seperti itu nggak pernah ada. Yang ada hanya bukti kekancingan menyewa tanah untuk rumah, untuk tempat tinggal, itu ada semua. Tentang ya memang
fakta sejarah itu kadang pahit, kadang gimana, harus diungkapkan sepahit apapun harus diungkapkan dengan jujur. Ketika agresi militer Belanda yang kedua, Belanda ingin menduduki ibu kota Yogyakarta, itu Belanda menebarkan pamflet-pamflet untuk memberi semacam bounty kepada hadiah-hadiah kepada orang yang mau beri informasi tentang kedudukan tentara-tentara Republik, Sudirman dan sebagainya. Dan banyak warga Tionghoa itu yang memanfaatkan, yang menjadi mata-mata mengambil kesempatan mendapatkan uang dari Belanda untuk nah itu dianggap sebagai, nah di mana-mana banyak ini ya, masa revolusi itu di Purwokerto, di Malang, di Banyumas itu banyak kerusuhan terhadap pembunuhan terhadap kelompok-kelompok komunitas Tionghoa karena mereka dianggap pro Belanda, lebih senang pro Belanda. Nah di Yogyakarta atas isu ini pernah akan terjadi, tetapi Sultan yang turun tangan. Tidak, Belanda itu sudah mengerahkan 20 truk dari Semarang untuk mengevakuasi orang Tionghoa dari Yogyakarta mau dibawa ke Semarang, karena mengkhawatirkan apa yang terjadi di wilayah lain akan terjadi juga di Yogyakarta. Orang Tionghoa akan jadi korban kaum Republik pada masa itu, sehingga Sultan yang pasang dada, tidak, orang Tionghoa tetap di Yogyakarta, tidak boleh meninggalkan Yogyakarta. Saya yang bertanggung jawab atas keamanan mereka. Betul, Belanda nggak jadi mengevakuasi mereka karena sudah dijamin oleh Sultan orang Tionghoa aman, dan betul aman. Orang Tionghoa dilindungi oleh Sultan, sehingga itu di prasasti terima kasihnya orang Tionghoa di keraton, depan keraton di Jogja itu dulu pernah ada ya, itu pernah dibuat seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan soal aturan kepemilikan tanah? Saya tidak tahu. Itu spekulasi menurut saya. Spekulasi orang-orang yang menghubungkan itu. Menurut saya, secara hukum menurut saya masih bisa dipermasalahkan atau dituntut atau dipertanyakan mengenai hal itu. Tapi saya yakin maksud Sultan melindungi Tionghoa waktu itu bukan hanya itu. Sultan tahu bahwa fungsi komunitas Tionghoa di Yogyakarta itu sangat penting karena mereka memegang sektor ekonomi yang penting, di mana banyak kebutuhan warga masyarakat Jawa itu tergantung pada toko-toko orang Tionghoa, para pengusaha Tionghoa. Dan pengusaha Tionghoa itulah yang menghubungkan ekonomi rakyat dengan ekonomi kerajaan ataupun Belanda. Sehingga kalau orang Tionghoa menjadi korban dari serbuan kaum Republik atau dievakuasi dari Yogyakarta, ekonomi Yogyakarta yang sedang menghadapi agresi itu akan ambruk. Itulah Sultan concernnya lebih itu. Bukan karena apa diskriminasi, bukan karena apa-apa, tapi orang Tionghoa juga warganya Sultan, mereka punya peran penting bagi ekonomi. Bayangkan kalau masa agresi di mana waktu itu terjadi perang currency antara ori dengan Nika, uang Nika, yang mana Nika ingin mendominasi ekonomi rakyat pada masa itu. Nah, kalau tidak ada ini orang kelompok Tionghoa yang memegang peranan tengah ini, ya lebih sengsara lagi masyarakat. Nah, itulah mengapa Sultan melindungi. Ya, itu untuk kepentingan semua selain kesadaran dia sebagai seorang demokrat ya, sebagai seorang raja, sebagai ketua. Nah, mengenai aturan itu belum pernah ada riset yang mendetail ya mengenai apakah betul aturan itu ada atau hanya konvensi, kebiasaan atau apa. Saya menyarankan para ahli untuk meneliti tentang itu. Tetapi yang fakta-fakta historis yang kita ketemu di Yogyakarta kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya hak milik tanah itu yang dilarang nggak hanya orang Tionghoa, orang Jawa pun juga dulunya nggak boleh ada gitu. Oke, Ya. jadi ini karena sudah jam 5, ini saya tutup ya. Jadi kalau mungkin disimpulkan, Ko Hosing juga adalah tokoh yang
kosmopolitan dan dia tidak betul, walaupun dia hidup dalam kerangka kolonial yang terkotak-kotak, tapi sebenarnya dia cukup membaur, dan mungkin kalau tidak ada aturan-aturan kolonial yang mengkang itu akan makin lebih bercampur lagi dengan kebudayaan lainnya. Dan kita juga tadi mendengar soal industri candu pada Jawa abad ke-19, dan mungkin kalau Pak Margan ada mungkin 1-2 patah kalimat terakhir penutup. Ya, mungkin sebagai penutup, manuskrip ini memang tidak bisa saya hadirkan sekomprehensif mungkin karena alasan-alasan teknis tadi. Artinya buku ini masih memungkinkan untuk dikaji lebih dalam lagi dan untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Yang suka budaya, yang suka religiusitas, yang suka kuliner, bahkan yang suka ritual-ritual ala Tionghoa Jawa, yang mengetahui tentang opuyum, mengetahui tentang praktek kehidupan gaya hidup masyarakat Tionghoa di masa kolonial, sangat terbuka untuk ditulis menjadi sumber. Jadi ini nggak sekedar buku bacaan secondary ya, secondary sources ya. Ini bisa menjadi primary sources karena ini adalah transliterasi dan transkripsi dari manuskrip asli yang ada, di mana di sini sudah dibuat ya dalam sini bahasa Indonesia, di sini bahasa Jawanya. Jadi langsung terjemahnya perpupuh, pergotro tembang itu ada di sini. Jadi memang yang malas membaca itu ya ringkasannya juga ada, tapi tentu akan lebih menarik lagi kalau mau membaca terjemahannya dan naskah aslinya. Jadi terbuka untuk riset, silakan dilanjutkan yang ingin menjadikan buku ini menjadi referensi kajian-kajian lebih lanjut. Oke, terima kasih. Tangan dulu semuanya.